Oke, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita berjumpa lagi ya di pertemuan ketiga pekan ini, pertemuan 9 totalnya ya. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang data preparation 3, mengkonstruksi data, lanjutan dari materi yang kemarin. Em, Sebagai informasi saja teman-teman, hari ini kita ada deadline ya, nanti malam ya. Silakan cek di submodul tugas akhir, tugas pengumpulan kelompok, tugas akhir ya. Yang bagian 2 tugas akhir bagian 2 nanti deadline-nya jam 23.59. Tolong diperhatikan. Untuk presensi silakan teman-teman bisa presensi by read modul di Spada ya, pertemuan ke-9. Oke, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Cukup? Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung kita mulai saja pemaparan materi hari ini oleh Ibu Maria Hayati. Kepada Ibu Dia, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Adi ya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, hari ini 8 orang ya, termasuk Mas Adi dan saya berarti cuma 6 orang nih. Sepertinya lagi deadline tugas ini kayaknya ya, deadline penugasan mandiri sepertinya ya deadline-nya nanti malam. Jadi mungkin lagi garap tugas ya, mungkin ya. Atau ya memang setiap hari cuacanya hujan ya, mungkin terkendala koneksi dan sebagainya. Tadi saya juga sempat bolak-balik ya, koneksinya agak susah. Oke, baik. Pertemuan hari ini pertemuan ke-9 ya di minggu ketiga, sudah separuh perjalanan ya, 3 minggu, tinggal 3 minggu lagi ya. Semakin ke sini materinya cukup banyak, bukan cukup banyak lagi ya, banyak sekali sepertinya ya Mas Adi ya. Hari ini saya lihat tadi 130 slide ya. Saya nggak tahu dulu dalam jangka waktu kurang lebih 90 menit saya harus menyampaikan 130 slide ya. Tapi mungkin tidak semuanya, ya tidak semuanya. Karena saya yakin beberapa materi seperti materi-materi statistik itu sudah pernah Anda dapatkan di perkuliahan ya. Jadi cuman yang ininya aja. Saya malah lebih senangnya malah diskusi ya, diskusi dari kita yang ada di sini, artinya apa saja disampaikan terkait dengan materi-materi yang sudah kita pelajari ya, kurang lebih 3 minggu ini. Jadi tidak hanya melulu materi yang ada di PDF ya. Jadi untuk membuka wawasan kita juga harus diimbangi dengan diskusi ya. Nah, karena di materi PDF kan bisa dipelajari sendiri ya sebenarnya, dari Anda bisa membacanya, kemudian juga kalau ada yang kurang jelas bisa menonton lagi videonya, kemudian bisa juga nyari di YouTube dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sebenarnya saya pengennya biar tidak membosankan, karena slide-nya setiap kali pertemuan itu puluhan ya, bahkan hari ini 130 slide. Jadi lebih baik kita lebih banyak untuk diskusi ya, begitu ya Mas Adi ya, biar hidup gitu. Walaupun sedikit tapi kan hidup ya kelasnya. Ya, baik, saya share screen materi kita hari ini. Oke, sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke, materi kita hari ini tentang masih data preparation ya, bagian ketiga ya. Jadi kita hari satu minggu ini data preparation ya. Atau mungkin minggu depan masih ada lanjutannya Mas Adi? Belum tahu, Preparation Bu. 4? Belum Belum ada tahu ya? materi dari diktinya. Ini juga kita termasuk saya instruktur juga harus berkejaran dengan materi, tahu-tahu di info H-1 gitu ya, ternyata wah banyak sekali nih slide-nya, apa yang mau disampaikan seperti itu. Ya, cukup banyak ya data preparation seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa ini adalah merupakan part yang cukup melelahkan di kenyataan realnya ya. Jadi data preprocessing itu ya 60-65% dalam
sebelum memasuki pemodelan ya. Jadi cara kerja darinya preparation ini cukup banyak ya. Hari ini kita partnya yaitu mengkonstruksi data ya. Perlu saya sampaikan nanti ini tidak semuanya ya. Saya sampaikan nanti ada 130. Jadi hanya bagian-bagian penting saja yang nanti akan disampaikan ya. Di data preparation ini, pada pertemuan ini yang dibahas adalah transformasi data, yaitu representasi fitur, rekayasa fitur, dan pelabelan data. Jadi di sini ada beberapa teknik dalam melakukan transformasi data. Ya, ini erat sekali hubungannya dengan fitur ya. Nanti kita akan banyak sekali berbicara dengan fitur. Nah, kemudian di sini, ini learning objektifnya, ya peserta mampu menganalisis teknik transformasi data, mampu melakukan transformasi data, terus dokumentasi, kemudian pelabelan data, ini juga pelabelan data ini cukup melelahkan ya, terutama untuk para anotator. Kemudian juga dokumentasi untuk pelabelan data. Oke, ini kita lewatkan saja, bisa dipelajari ya. Kita masuk ke subbagian transformasi data ya. Di mana di transformasi data di sini adanya representasi fitur ya atau pembelajaran fitur. Dari dataset yang kita miliki tentu saja kita kaya akan fitur, tetapi tidak semua fitur akan kita gunakan ya sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian juga ketika dalam melakukan prediksi dalam hal ini Y ya, fitur itu dalam X ya. Jadi mana saja yang X yang berkorelasi artinya berkontribusi terhadap sebuah prediksi. Jadi itu saja yang kita pilih ya. Kemarin kita sempat mempelajari scoring ya untuk masing-masing fitur. Kemudian dipilih fitur mana saja yang mau kita jadikan data yang akan diolah di pemodelan ya. Kemudian di sini kita di sini akan mempelajari teknik sistem bekerja otomatis menemukan representasi yang diperlukan untuk deteksi fitur dan klasifikasi dataset. Kemudian menggantikan rekayasa fitur manual, karena sudah hal yang tidak mungkin kita lakukan secara manual ya, karena fiturnya banyak dan datanya juga sangat banyak. Jadi ini nanti semuanya dibantu oleh bantuan tools atau mesin. Kemudian rekayasa fitur. Kenapa fitur itu perlu direkayasa? Karena data yang ada di fitur itu tidak semuanya lengkap ya. Jadi paling tidak ya kita merekayasa misalnya contohnya ada banyak fitur-fitur yang memiliki nilai yang kosong. Nah itu gimana caranya nilai-nilai tersebut bisa terisi. Jadi itu kita rekayasa ya. Gunanya apa? Agar menghasilkan sebuah pemodelan yang baik. Tentu saja nanti akurasinya juga cukup tinggi ya. Jadi model itu dikatakan bagus. Rekayasa fitur. Ada banyak hal yang ada dipelajari di rekayasa fitur ya, atau juga disebut juga feature engineering ya. Di situ kita melakukan feature selection. Kita sudah kemarin ya kita pelajari ya selection. Kemudian hari ini feature transformation. Kemudian feature learning. Terus feature extraction, mengekstrak feature ya. Jadi feature misalnya kita terbatas fiturnya, kita bisa ekstrak fitur tersebut ya, akan biar lebih kaya, itu namanya feature extraction. Kemudian dari semua ini ada banyak hal yang bisa dilakukan di sini ya, termasuk di sini kalau di gambar ini menjelaskan data outlier. Apa sih data outlier? Data yang berbeda ya. Data yang berbeda artinya jauh dari yang ada di sekelompok data. Contohnya ini sebagai ilustrasi, apa sih sebenarnya data outlier itu? Sempat juga saya bahas beberapa kali ya. Misalnya ada gambar di sini kita bisa lihat semuanya itu adalah gambar buah apel dan semuanya berwarna hijau ya, dan bentuknya juga hampir sama ya, besarannya maksudnya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, hampir sama lah rata-rata. Kemudian sepertinya apel ini juga baru dipetik ya, ada tangkainya seperti itu. Semua gambar itu ada tangkainya. Tapi ada satu yang berbeda warna. Ada satu warna merah ya. Nah,
inilah yang disebut dengan data outlier. Artinya jika data tersebut berbeda, ya, berbeda entah itu dalam bentuk, ya, entah itu size-nya dan sebagainya, ya, sehingga itu dianggap aneh atau tidak mirip dari sekelompok data yang ada di sekitarnya. Nah, disitulah peran dari feature engineering nanti akan kita pelajari, ya. Misalnya di sini ada imputasi, ya. Pengertiannya adalah mengganti nilai atau data yang hilang. Tadi fitur ada banyak sekali, kemudian dari setiap fitur bisa jadi datanya banyak hilang, ya. Jadi di sini kita perlu mengganti data yang hilang tersebut, misalnya dalam sebuah gambar. Gambar misalnya deteksi wajah. Ada yang hilang nih satu bagian, misalnya satu bagian hidung, ya, separuh gitu, ya. Atau misalnya kualitas gambarnya juga kurang baik sehingga ketika dijadikan part tertentu itu jadi hilang, ya. Nah, kita harus ganti, ya, seperti itu dengan nilai pengganti. Jadi ini bisa dikatakan missing, ya, datanya, missing value atau none atau blank. None itu not a number, jadi bukan sebuah bilangan numerik, ya. Jadi ya kosong atau mungkin ya memang tidak ada isinya, ya, blank seperti itu. Nah, ada banyak sekali, ya, jenis-jenis missing di sini. Biar tidak membingungkan, ya, kita lewatin aja ini. Ini di statistik, ya, karena juga ini akan sangat banyak nanti materinya, ya. Jadi saya fokus ke yang penting-penting aja, ya. Ini kan mestinya di statistik Anda sudah mempelajarinya, ya. Kemudian di sini ada beberapa teknik, ya, tahapan untuk imputasi, memperbaiki data-data yang hilang itu tadi, ya. Ada berbagai macam cara, ya. Dibagi dua kategori dulu karena data itu terbagi dari numerik dan kategorik, ya. Kalau untuk numerik biasanya data-data yang hilang atau incomplete data itu bisa kita tambal, ibaratnya, ya, kita tambal, kita perbaiki dengan melakukan perhitungan mean atau median, rata-rata atau nilai tengah. Kemudian bisa juga dengan nilai suka-suka. Kok bisa suka-suka, ya? Ya suka-suka aja. Punya tidak ada kaitannya apapun itu, ya suka-suka aja, ya. Cuman ini kalau kita melakukan yang suka-suka ini tentu saja data yang kita mau imputasi itu tidak terlalu banyak, ya. Kemudian selanjutnya ada imputasi nilai berdasarkan dengan data ujung. Yang kedua ada tipe data untuk variabel kategorik, ya. Bagaimana kita melakukan imputasi kalau misalnya itu dilakukan pada data kategorik. Jadi kita bisa memanfaatkan, ya, kategori yang sering muncul atau kita menambahkan kategori yang hilang, ya. Bisa seperti itu. Nah, misalnya kita melakukan imputasi untuk mengatasi data yang hilang tadi dengan nilai min atau mediannya. Mudah dan cepat, ya. Ini dilakukan karena ini cukup dengan menghitung, tentu saja menghitungnya nggak manual, ya, karena ini datanya sangat banyak. Dibantu oleh tools, ya. Jadi ini cepat, ya, digunakan. Kemudian bekerja efektif untuk numerik, untuk dataset yang berukuran kecil, ya. Cuman kecil ini kan relatif, ya. 10.000, kemudian 10 juta itu bisa jadi angka yang kecil, ya. Kemudian untuk cocok untuk variabel numerik dapat digunakan dalam produksi dan lain sebagainya. Kita langsung aja ke gambarannya, ya. Bagaimana kita melakukan imputasi berdasarkan min atau median. Ini contohnya menggunakan min. Di situ ada beberapa kolom dan juga ada 3 baris, ya. Ada 5 kolom dan 3 baris, ya. Di situ ada nilai nan. Nilai nan tadi adalah not a number, ya. Jadi dia bukan kosong, bukan berisi, ya, nilainya kosong, ya. Atau kalau di istilah di database itu nol, ya, is null seperti itu. Jadi ini kosong. Nah, ini perlu diisi. Kemarin kita sempat membicarakan ini boleh dibuang, ya, boleh dibuang, boleh kalau datanya sedikit. Tapi ini permasalahannya adalah jika tidak dibuang, dengan cara apa kita akan mengatasinya? Tadi dengan imputasi min atau median. Contohnya di sini adalah min.
Di situ untuk masing-masing kolom yang hilang, misalnya di sini di kolom kedua ya, ada yang hilang di sini baris pertama, baris kedua ya, atau rekod 1 ya, karena dimulai dari 0. Ini berubah jadi 11. 11 didapat dari mana? Ya, ini adalah penjumlahan 5 ditambah 17 dibagi 2 ya, temu angka 11. Kemudian 9 ditambah 3, 12 dibagi 2, berarti ketemu 6. Jadi nilai NaN ini nanti akan diisi nilai min-nya, rata-ratanya. Begitu juga seterusnya. Nah, ini contohnya misalnya ada umur ya. Fitur umur atau kolom. Tapi kalau kolom tuh, kolom field itu istilah-istilah yang sering dipakai di database ya. Tapi kalau kita bicara di machine learning, data science, itu istilah itu dengan fitur ya, namanya fitur ya. Misalnya ada fitur age yang untuk umur, ada data yang kosong, ada 2 ya yang kosong. Nah, kita ingin mengatasi dengan cara mengimputasi menggunakan min. Bagaimana caranya? Ya kita hitung aja. Jadi dari semua data yang ada itu dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah yang ada ya. Tidak termasuk NaN-nya ya. Jadi cuma ada 5, misalnya contohnya di 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dibagi dengan jumlah yang dibagi dengan nilai, dibagi dengan jumlah yang ada nilainya. Ya, ketemu 36,2. Jadi nilai kosong itu bisa diisi dengan 36,2. Ya. Kira-kira begitu ya gambaran tentang min atau median. Ya, bisa seperti itu. Ya. Ini contohnya yang min. Nah, ini di hands-on-nya, di Python-nya ya. Contohnya tadi ini untuk ada kita buat sebuah data frame. Tapi ini data frame-nya bukan dari CSV dan teks, tapi dari list ya, list dan kategori. List dan dictionary. Ya, di sini misalnya ada data seperti ini. Nah, ini kan kalau kita masukkan ke data frame kan hasilnya seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kita lakukan min ya di sini ya. Contohnya, nah data filna ya. Fungsi untuk mengganti missing value data dot min. Artinya data-data yang kosong itu tadi diisi ya dengan dari nilai rata-rata. Ini akan otomatis terisi seperti itu ya. Nah, sama juga ini kan misalnya umur ya. Jadi data sama dengan pd.data frame, apa nih yang mau kita, kolom mana yang mau kita cari rata-ratanya, yaitu kolom umur seperti itu ya. Nah, ini untuk umurnya ya. Kemudian kita tinggal ganti datanya tadi, data filna data.min. Jadi umurnya jadi terisi ya, yang semua kosong ini akan terisi. Ya. Seperti itu ya, transformasi data. Ya. Kemudian selanjutnya adalah imputasi nilai suka-suka. Ini mudah dan cepat, ya mudah, cepat, jelas ya. Diterapkan untuk melengkapi dataset ya. Tapi ini juga di beberapa literatur ya jangan terlalu banyak. Artinya kan kalau yang tadi kan min sama median kan datanya cukup objektif ya. Artinya kita mengambil data itu dari diambil dari nilai rata-rata dari data-data yang ada di sekitarnya ya. Cukup objektif. Tapi kalau gini Kak, kalau yang nilai suka-suka ini kan ya suka-suka kita aja. Ya enggak ya? Suka-suka aja, punya diisi semau gue gitu misalnya. Ini juga kelemahannya tidak baik ya untuk nilai NaN yang sangat besar dan juga dimungkinkan melenceng terlalu jauh ya, melenceng terlalu jauh. Misalnya umur di situ kan ada 29, 43, 25, 34, 50. Masa sih ya harus kita isi dengan nilai 99? Umur apa dulu nih ini? Umur manusia atau umur binatang atau umur tumbuhan? Mungkin tumbuhan bisa jadi ya relevan ya kalau kita mengisi dengan nilai 99, misalnya menghitung umur pohon gitu ya.
umur pohon, pohon-pohon langka yang gede-gede itu umurnya kan bisa sampai ratusan tahun ya. Itu relevan kalau kita menuliskan 99. Tetapi kalau untuk makhluk hidup misalnya manusia dan hewan ya mungkin ini harus dipertimbangkan ya. Hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika kita melakukan imputasi nilai suka-suka. Ini sama halnya seperti tadi ya. Tinggal diisikan aja angka 99 gitu ya, kalau mau udah langsung keisi ya. Jadi untuk semua nilai yang kosong ya, semua yang dengan nan itu akan terisi dengan nilai 99 ya. Kemudian selanjutnya imputasi end of tile ini hampir sama dengan suka-suka ya. Cuman ya suka-suka tetapi tetap ada rumusnya ya. Syaratnya jika variabel berdistribusi normal, maka nilai arbiter itu untuk menjaga apa kalau dalam statistik keseimbangan ya. Jadi akhirnya keseimbangan berarti kan ada nilai rata-rata dan standar deviasi yang diperlukan di sana. Nah, rumusnya itu adalah rata-rata dipluskan 3 kali standar deviasi. Kenapa 3? Karena adanya kuartil ya, kuartil dari 25, dari 75, ya dari 100 seperti itu. Jadi ada upper, lower dan sebagainya. Nah, ini ya hampir sama dengan suka-suka tadi, tapi lebih smooth gitu ya, lebih smooth ya. Tergantung ya pemakaiannya. Semuanya ini tetap untuk data numerik ya, baik itu yang min, kemudian median, and of style dan suka-suka. Ini diterapkan untuk data numerik. Nah, ini tadi untuk hand-on-nya sama ya, kita masukkan ke dalam contoh datanya dalam bentuk list, kemudian kita masukkan ke dalam data frame. Setelah itu kita tentukan entile inputernya ya, makanya kita di sana menggunakan NumPy ya. Dan juga feature engine imputation. Jadi ada sendiri ya library-nya untuk masalah imputasi ya. Seperti itu. Nah, kalau ini Squinus kemudian kurtosis tidak saya jelaskan ya. Ini materi statistik ya, derajat kemiringan atau kemencengan ya. Ini saya lewatin saja. Kalau ini untuk imputasi untuk modus ya, per kategori ini, kategorikal ya. Tadi yang numerik, sekarang yang kategorikal ya. Cocok untuk data missing at random, tetap random ya. Mudah dan cepat diterapkan, cocok untuk data yang memiliki squiness. Squiness tadi data yang miring. Maksudnya miring itu dia lebih condong ke kiri atau ke kanan. Artinya kalau lebih condong ke kiri, ya berarti datanya banyak yang berada di sisi kiri. Ya. Jadi miring, jadi hanya nggak seimbang ya ujung-ujungnya. Nah, contoh, misalnya di situ ini tentang apa nih? Merek mobil ya. Oke. Di situ ada beberapa data yang kosong. Cuman bagaimana caranya kita mengisi data yang kosong? Kalau data numerik kan gampang kita hitung, ada rumusnya. Tapi kalau dengan data kategoris, kita dengan modus ya, yang paling banyak muncul. Nah, di situ kita isi dengan Ford. Kenapa Ford? Karena Ford itu paling banyak muncul, ya, sehingga Ford itu dirasa cukup mewakili untuk mengisi nilai yang kosong. Jadi ini simple ya, sederhana. Secara visualisasi kita lihat datanya menceng kemana nih ya, atau bisa kita pakai grafik gitu ya, persentasenya banyak yang mana. Oh ternyata lebih banyak muncul Ford, ya udah pakai itu aja. Jadi cukup simpel ya. Jadi yang paling banyak muncul. Alasannya kenapa yang paling banyak muncul itu kan cukup mewakili ya, data yang ada sehingga bisa dipakai untuk mengisikan nilai kosong. Ini caranya sama tadi kita buat list, kemudian kita masukkan ke dalam variabel, kemudian variabel tersebut kita rubah ke dalam bentuk data frame ya.
Kita masukkan ya, datanya seperti ini, masih ada yang kosong, ada 2 yang kosong di record ke-6 dan record ke-9, ke-7 dan 10 ya. Nah, kemudian kita panggil nih library yang sudah kita definisikan tadi di awal, library-nya pakai import, pakai Scikit-learn ya, simple inputer. Nah, di situ strateginya adalah most frequency, artinya yang paling banyak muncul. Udah, kita langsungkan kita fitkan ya datanya yang tadi, data yang ada di dalam data frame. Sudah akhirnya data yang kosong itu menjadi terisi, yaitu Ford. Kemudian selanjutnya imputasi random sampel ya. Ini kayaknya hampir sama dengan suka-suka ya. Jadi asal aja isi ya. Ini misalnya itu ada umur yang kosong, kemudian ada juga gender yang kosong ya. Gendernya kita isi dengan female dan male, kemudian age-nya kita isi 43 dan 50. Atas dasar apa ya? Yo random aja, namanya random kan acak ya. Jadi ya terserah aja, hampir sama dengan yang suka-suka. Ini untuk hand-ons-nya sama ya. Kemudian ini kita panggil random state sama dengan 29. Ini kodenya ya, Jadi random state 29 ya. Ya suka-suka aja gitu. Jadi ini hampir sama dengan yang tadi, yang untuk versi suka-suka untuk kategori numerik. Kemudian dengan nilai 0 atau konstanta. Ya. Jadi nilai-nilai kosong terutama untuk yang boleh untuk kategorik atau numerik ya. Cuman di sini contohnya adalah numerik. Tapi di situ cocoknya untuk kategorik gitu ya. Tapi di sini numerik contohnya ya. Ini kita kosongkan aja. Jadi tidak berdasarkan apapun ya. Kita anggap nilainya 0. Ya, bukan kosong ya. Kita anggap nilainya 0. Misalnya seperti itu. 0 ya. Kita isikan dengan 0. Oke, ini ya udah kita isikan ya. Jadi mengimputasi nilai 0, memberikan imputasi nilai 0 ya, mengatasi nilai fishing value dengan imputasi suka-suka. Nilai suka-suka diberikan pada contoh adalah 99. Nah, dalam hal ini adalah 0 ya. Ini kayaknya kopas ini ya. Jadi maksudnya itu adalah diisikan dengan nilai 0 ya, atau konstanta. Mau 5 gitu ya boleh, mau 99 juga boleh ya. Kemudian imputasi dengan KNN, nearest neighbor ya, dengan 30 tetangga ya. Ya ini lebih akurat ya daripada kita menghitung mean, median atau most frequency, karena di mean itu tidak bisa mempresentasikan rata-rata dari semua data ya. Itu ada lagi faktor yang lain yaitu standar deviasi. Jadi kalau standar deviasinya itu tinggi, lebar gitu, berarti semakin menjauh dari nilai rata-rata kan. Jadi artinya nilai rata-rata di sini juga tidak bisa kita jadikan acuan yang sangat valid juga. Jadi sehingga kenapa pendekatan lain yaitu dengan melakukan metode KNN dengan memperhatikan nilai-nilai tetangga yang ada di sekitarnya ya. Tapi ini komputasinya mahal ya, karena KNN bekerja dengan menyimpan seluruh dataset pelatihan dalam memori, terutama untuk data yang sangat besar ya. Dia akan selalu bekerja ya, satu persatu dihitung nanti yang paling dekat yang mana itu yang akan dijadikannya. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu cara kerjanya. Kemudian dengan regresi mengganti missing value dengan prediksi yang tepat dari model regresi. Jadi kemarin kita sempat ya memprediksi ya X terhadap Y ya, memprediksi Y ya dari variabel independen X. Dilihat dari nilai regresinya. Jadi kita bisa mengisi, kita isikan saja ya. Jadi yang mendekati garis linier
Itu mungkin yang akan kita gunakan. Ya. Itu saja ini hand on-nya. Saya lewatin aja ya ini. Ini saya lewatin. Ada banyak yang akan saya lewatin. Nah, ini langsung ke kesimpulan aja ya. Langsung ke kesimpulan. Tadi dua kategori imputasi berdasarkan layer atau tahapan single imputation dan multiple imputation. Tadi sepertinya tidak definisikan ya di slide ya. Yang mana yang single, yang mana multiple. Cuman ada kategori numerik dan kategori. Tidak ada cara sempurna untuk melakukan kompensasi missing value ya atau nilai yang hilang dalam kumpulan data. Ya betul, tidak ada cara yang sempurna ya. Tidak ada cara yang sempurna, yang kita lakukan hanya pendekatan ya, pendekatan menuju ke arah sempurnaan sehingga model yang kita akan hasilkan itu bisa lebih baik daripada data ya yang mungkin tidak kita lakukan dengan teknik imputasi ya. Setiap strategi memiliki kinerja lebih baik untuk kumpulan data tertentu dan tipe data yang hilang, tetapi dapat berkinerja jauh lebih buruk pada jenis kumpulan data yang lain. Ya, agak sedikit trial and error ya kalau seperti ini ya. Tidak dijelaskan secara jelas boundary batas-batas kapan kita menggunakan teknik ini, kapan kita menggunakan teknik ini, strateginya yang mana ya. Karena tadi sudah di statement bahwa setiap strategi itu memiliki kinerja lebih baik untuk kumpulan data tertentu ya, berarti ya tergantung datanya juga ya. Dan juga mungkin tergantung juga dari jumlah data yang banyaknya jumlah data yang kalau terlalu banyak jumlah data yang kan berarti ya bisa dikategorikan dataset itu memang jelek dalam artian nggak cukup ya, nggak cukup data untuk dilakukan pemodelan seperti itu. Kemudian selanjutnya mengatasi outlier ya, outlier seperti gambar apel tadi yang berbeda ya. Definisi dari outlier adalah titik data yang sangat berbeda dari data lainnya. Pengamatan menyimpang dari pola keseluruhan pada sampel ya. Jadi menyimpang ya. Penyebabnya mungkin satu, error pada saat percobaan, hasil uji cobanya jadi aneh. Kemudian salah input ya. Kemudian atau mungkin faktor kesengajaan bisa juga. Oke, ada yang chat. Oke. Ya, silakan Mas Adi. Oh ya, suara saya masih terdengar jelas nggak ya? Halo yang lain? Ibu. Masih ya? Oke. Patah-patah enggak kan? Enggak, Bu, lancar. Ya, lancar. Alhamdulillah. Oke. Itu tadi ya, beberapa penyebab dari outlier. Oke. Kategorinya unvariate, multivariate, ada banyak sekali ya. Tekniknya ini kita, banyak sekali ini tekniknya. Ini juga nanti akan kita lewati ya. Deteksinya aja deh, deteksi. Bagaimana kita melakukan deteksi outlier. Jadi kemarin kan sudah ada visualisasi data ya. Jadi data yang kita punya, kita ingin memberikan gambaran secara umum sebenarnya data yang kita punya itu seperti apa sih ya. Nah, kita bisa memvisualisasikannya dengan box plot atau scatter plot ya. Jadi contohnya di box plot ini ada sebagian besar titik data terletak di tengah ya yang box plot ya. Tetapi ada satu titik yang jauh dari yang lain. Ya, ini kumpulannya di tengah sini ya. Kalau ini min, ini max ya. Nilai terendah, nilai tertinggi, kemudian ini adalah nilai yang kumpulannya rata-rata dari tengah sini. Kemudian di luar ini, titik-titik kecil di luar ini itu disebut dengan data outlier. Kemudian kalau misalnya kita pakai scatter plot, kalau datanya jauh, menurut saya yang jauh ini yang di luar ya. Ini jauh nih. 3,0 ini jauh posisinya ya. Ini jauh, nah yang mengumpul kan di
tengah-tengah sini ya. Nah, jadi kita bisa deteksi dengan itu. Kemudian deteksi normal ya. Distribusi normal. Jadi kita di sini ngelihatnya dalam distribusi normal kan bagus ya grafiknya ya. Jadi berarti yang di tengah-tengah yang paling runcing itu adalah titik kumpulan nilai rata-rata ya. Dalam distribusi normal sekitar 99,7% data berada dalam 3 standar deviasi dari min ya. Jadi itu yang tengah itu adalah minnya ya. Jika ada pengamatan lebih dari 3 kali standar deviasi, kemungkinan data itu adalah outlier. Jadi ini data outlier kan 3 kali ya. Ini 1, 2, 3 ya, ini rata-rata. Ini 1, 2. Nah, terus jika lebih dari 3 kali, ini bisa kita curigai. Kita curigai bahwa ada beberapa data outlier di sini. Ya. Berarti lebih dari 3 part seperti itu. Kemudian kita menggunakan box plot itu tadi, tetapi kita menghitung dengan IKR-nya, ya, interquartile range. Jadi di sini median kan di tengah ya. Kemudian Q1 itu 25%-nya, di tengah kan 50%-nya, kemudian 75% ke atas ya. Kemudian di sini minimum nolnya ya. Kemudian ini maksimum. Nah, di luar dari maksimum itu kita bisa tentukan ini sebagai outlier. Kemudian di luar dari minimum itu juga disebut dengan data outlier. Jadi kita bisa mendeteksinya ya. Apakah ada data outlier atau tidak. Kalau data outliernya sedikit ya dibuang aja nggak apa-apa. Gitu. Ya, deteksi. Jadi sebelum dilakukan pemodelan ya kita makanya data preparation cukup panjang ya langkah-langkahnya ya. Tidak cuma 1-2 yang harus diamati tetapi banyak sekali ya. Ini saya lewatin saja ya. Sorry. Normalisasi atau scaling. Oke, contoh kasus scaling. Mana tadi? Scaling. Standarisasi. Tujuannya adalah berfokus pada mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat digunakan sebelum dianalisis ya. Teknik yang menskalakan data sehingga memiliki min sama dengan 0 dan standar deviasinya 1 ya. Tapi ini kembali lagi menambah langkah dalam proses data preparation ya. Sehingga waktunya juga akan memakan waktu yang cukup lama ya. Contohnya kita langsung ke contoh kasus saja ya. Misalnya di sini ada dataset tentang untuk setiap negara ada umur, ada salary. Oke, mungkin ini penghasilan ya. Penghasilan penduduk di sebuah negara ya berdasarkan umur ya. Di situ ada range umur 27 sampai 50 berarti minimum itu 27 maksimal 50. Kemudian range of salary-nya 88.000 sampai dengan 83 mungkin dalam dolar ya ini. Nah, di situ min-nya 27, max-nya 48 dan sebagainya. Kemudian di sini kita melakukan scaling dengan melakukan perhitungan ya, Euclidean distance. Euclidean distance ya, ini berdasarkan jarak Euclidean ya. Contohnya di situ kita asumsikan bahwa ada rumusnya ya. X2 min X1 kuadrat. X-nya itu di sini adalah salary ya. Kemudian Y-nya itu umurnya. Oh, berarti ini mungkin untuk memprediksi ya. Kira-kira umurnya berapa sih kalau salary-nya sekian kan seperti itu ya. Jadi kita ambil aja di situ, kita lakukan perhitungan, kemudian ketemu nolnya berapa itu? Sekian sekian juta lah ya itu ya sepertinya ya. Nah, kemudian
Apalagi. Oh, Y-nya. Tadi Y-nya tadi adalah umur ya. Nah, kemudian kita melakukan skala di sini. Ketika kita menghitung persamaan jarak Euclidean, jumlah X2 minus X1 ya dipadatkan jauh lebih besar daripada Y2 dan Y1 padat, berarti jarak Euclidean itu akan didominasi oleh gaji. Sehingga gaji itu akan didominasi oleh gaji jika kita tidak menerapkan penskalaan. Perbedaan usia berkontribusi lebih sedikit terhadap perbedaan keseluruhan. Maksudnya berarti di sini usia dibandingkan gaji itu dominasinya lebih banyak gaji ya, karena tadi skalanya jauh lebih besar ya, seperti itu. Ini gimana ya saya menjelaskannya? Kembali kita ke statistik dari awal sampai akhir ya. Tapi secara umum aja akan saya jelaskan. Masuk udah selesai ini ya ke tadi kita tentang transformasi data ya. Oke, sekarang kita masuk ke dokumentasi fitur. Fitur perlu didokumentasikan. Ya. Menjembatani kesenjangan antara transaksi, pembuatan data, dan analisis konsumsi data. Ini silakan Anda baca sendiri ya. Isinya ya namanya dokumentasi kan laporan ya. Jadi paling tidak dari dataset yang kita miliki, kita tuh punya dokumentasi ini awalnya itu seperti apa sih ya. Fitur awal dan rekayasa fitur yang digunakan. Jadi terrekord gitu loh. Jadi ketika kita mau di tahapan pemodelan ya, kita menerapkan algoritma machine learning, ternyata hasilnya jauh dari yang kita harapkan. Misalnya akurasinya masih rendah. Kita harus membaca dulu ke belakang kan, step ke belakang sebelum pemodelan itu apa? Oh, ada data preparation. Di data preparation apa saja yang sudah kita lakukan? Nah, itu semuanya didokumentasikan. Ya, makanya di situ dituliskan bahwa harus mencatat ya fitur awal dan rekayasa fitur yang digunakan. Fitur aslinya itu seperti apa? Kemudian kalau misalnya terjadi pengurangan fitur, fitur apa saja yang dibuang? Kalau misalnya terjadi extraction feature ya, itu apa saja fitur-fiturnya. Kemudian kalaupun ada rekayasa, contohnya tadi untuk mengatasi data-data yang hilang, teknik apa yang digunakan? Ya, gitu ya. Jadi itu penting agar ketika nanti kita sudah berada di tahapan pemodelan, mengevaluasinya itu lebih mudah karena kita sudah punya catatan ya ibaratnya ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke labeling data. Ini sepertinya dicampur semua ya, materinya 130 loncat-loncat ini. Nah, sekarang kita masuk ke pelabelan data. Pelabelan data ini kalau kita kerja di supervised learning ya, supervised learning. Oke, langsung mana tadi? Ini ya. Kuantitas dan kualitas data pelatihan yang secara langsung menentukan keberhasilan suatu algoritma AI, sehingga tidak mengherankan jika rata-rata 80% waktu yang dihabiskan untuk proyek AI membahas data pelatihan yang mencakup proses pelabelan data. Ya, dari keseluruhan proses mining yang paling banyak kan di data preparation ya, 60-70 ya. Nah, kemudian kita sudah mulai masuk ke tahapan machine learning-nya. Sebenarnya ini ada yang bilang ini masih di pre-processing, ada yang bilang di tengah-tengah antara pre-processing dengan pemodelan. Ya. Di situ ada yang namanya pelabelan. Nah, pelabelan ini cukup memakan waktu juga ya. 80% ya, terutama kalau datanya sangat besar. Label ini dibangun oleh kita ya, manusia ya, ground truth namanya. Ya. Oke.
Pelabelan data dalam konteks pembelajaran mesin adalah proses mendeteksi secara menandai sampel data. Jadi tahapan ini cukup penting, artinya apa? Kalau kita mau ngajarin mesin, berarti kan mesin harus kita ajarin dulu. Nah, bagaimana mesin itu bisa paham? Kita memberikan namanya label di situ, agar mesin itu bisa melakukan training dengan baik sesuai dengan instruksi yang ada. Ya, intinya seperti itu, ya. Pelabelan data mengacu pada proses penambahan tag atau label pada data masukan yang berbentuk gambar, video, teks, dan audio. Misalnya gambar. Ada banyak gambar dan mirip-mirip. Nah, goalnya adalah mengajari si mesin untuk membedakan mana ini yang gambar kucing, mana ini gambar anjing, mana gambar rubah misalnya yang mirip-mirip ya, atau kelinci ya yang mirip-mirip ya, ada bulunya, wajahnya juga mirip-mirip. Nah, seperti itu. Mesin kan nggak tahu, harus kita ajarin dulu. Jadi kita si manusia yang jelas tahu membedakan ya. Oh, ini gambar kucing, kita kasih label kucing. Oh, ini gambar anjing, kita kasih label. Kalau itu sudah selesai, baru kita suruh si mesin untuk melakukan training. Nah, proses itu kalau datanya jutaan itu memakan waktu ya. Anotatornya capek itu ngelabelin satu persatu ya, seperti itu ya. Kemudian lanjut ke one hot encoding, mempersiapkan data. Pencet ini ya. Materinya tahu-tahu ke one hot encoding. Oke, saya lewatin dulu. Nah, kita ke pelabelan data ya. Ya, kok masuk lagi ke intro pelabelan data ya. Ini, ini kayaknya ke ini slide-nya. Ini pelabelan data. Ini kita lewatin aja. Nah, ini juga masih pelabelan data ya. Pelabelan data menyusun data untuk membuatnya menjadi lebih bermakna. Label yang lebih akurat ditambah dengan jumlah data yang berlabel yang lebih besar menciptakan model pembelajaran mendalam yang lebih berguna. Artinya apa? Semakin banyak kita belajar, maka semakin banyak wawasannya. Artinya kita semakin pintar ya. Nah, kita berharap si mesin itu juga melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan. Artinya si manusia itu semakin banyak belajar, maka semakin pintar. Maka mesin itu kita juga ajarin. Semakin banyak dia belajar, maka juga dia akan semakin pintar. Sehingga data yang akan diproses oleh mesin itu jumlah datanya tidak sedikit, banyak ya. Agar mesin itu bisa belajar. Nah, tapi mesin itu belajarnya harus dipandu. Siapa yang memandu? Yaitu dari data label itu tadi ya. Jadi label. Jadi dikasih apa nih? Kucing apa anjing? Misalnya gambar seperti itu. Proses pelabelan data ini nanti digunakan oleh data training. Jadi makanya tadi mesin kan akan mentraining data. Ya, mentraining. Seperti gini deh. Kita training aja deh, ikut workshop kayak gini nih. Dibanding kita sebelum mengikuti workshop kan wawasan kita tentunya beda. Sebelum mengikuti workshop kita nggak tahu apa-apa. Setelah workshop 3 bulan misalnya kita jadi lebih pintar. Nah, seperti itu ya. Jadi karena apa? Karena dalam waktu 3 bulan kita berlatih memecahkan misalnya soal-soal permasalahan. Jika permasalahannya A, maka apa yang dilakukan? Jika B, maka apa yang dilakukan? Begitu juga dengan mesin. Jika ketemu data seperti ini, apa hasil putusannya? Nah, seperti itu ya. Data pelatihan dapat berupa bentuk gambar, suara, teks, atau fitur yang tergantung dari proses pembelajaran mesin. Ya. Di sini ada istilah ground truth, ya. Kebenaran yang hakiki ibaratnya ya itu ya. Ground truth itu kita si anotator ya yang ini prosesnya labeling atau disebut dengan proses annotation ya. Jadi proses melabel itu tadi annotation, orangnya yang melakukan itu disebut dengan anotator ya. Anotator yang paling tepat di sini adalah yang manusia ya. Karena manusia yang berpikir dianugerahi oleh Tuhan ya, punya akal dan sebagainya ya.
makhluk yang paling sempurna lah ya seperti itu ya. Jadi di sini yang paling benar ibaratnya kan manusia di sini ya. Jadi di situ ada yang namanya ground truth ya. Ini istilah yang digunakan untuk informasi yang telah diketahui sebelumnya ya, yang bernilai benar. Jadi yang bisa melakukan pembenaran itu adalah manusia dibanding mesin. Seperti itu. Pelabelan data. Mengapa proses pelabelan ini diperlukan? Ya, ini persentase ya waktu yang diperlukan oleh apa ya kita, maksudnya data scientist dan profesi yang ada di lingkungan sini. Ini waktu yang diperlukan untuk ketika terlibat di pekerjaan machine learning ya, itu data labeling yang paling besar ya, 25%. Kemudian diikuti oleh data augmentation. Kemudian data cleaning dulu. Hampir sama ya, data labeling, data cleaning. Kita pelajari minggu kemarin ya. Itu hampir sama ya. Nah, porsinya data cleaning, data labeling itu sudah 50% sendiri. Nah, mesinnya, algoritma mesin learning-nya ya, itu cuma 3%, cuma 10% yang untuk training 10%, kemudian algoritma developernya cuma 3%, tuningnya untuk mengimprovement model ya, algoritmanya itu cuma 5%. Ya, jadi banyak ya. Sepenuhnya 80% waktu dari waktu proyek berbasis AI dihabiskan untuk mengumpulkan, mengatur, memberi label data. Ya, itu data semua, data augmentation, data labeling, data identification, data aggregation, data cleaning. 80% ya. Sisanya 20% itu bagiannya machine learning ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo, Mas Adi. Yang Iya, lain Bu. kedengeran saya? Oke, Aman kedengeran ya. suaranya ya. Mas Adi, Kedengar, saya Bu. sebentar 5 menit ya. Oke, Bu, siap. Oke, silahkan kalian eh, mungkin ngobrol-ngobrol dulu, diskusi dulu ya. Saya mau minum sebentar. Tidak terasa saya sudah ngobrol 1 jam ya. Kering tenggorokan rasanya. Ya, silakan Mas Adi. Oke, siap, Bu. Oke, teman-teman, ya, persiapkan pertanyaan ya kalau ada yang ditanyakan. Silakan bisa sambil ini. Ini kan tadi banyak codingnya ya, banyak sintak Python-nya. Silakan bisa sambil dicoba, di-download di pertemuan 9 di Spada ya. Silakan di-download, dimasukkan ke Jupyter-nya, dicoba, dijalankan, ada yang error atau enggak gitu. Mengingatkan sekali lagi untuk nanti malam kita ada deadline ya. Deadline jam 23.59 WIB, tugas akhir bagian 2. Silakan teman-teman cek di submodul pengumpulan tugas akhir kelompok ya. Di sana ada ini yang pengumpulan tugas akhir bagian 1 sampai 5. Nanti yang kedua yang detailnya nanti malam. Silakan ini ya, dicek ya. Oke, untuk TA-nya gimana teman-teman? Apakah ada kendala masalah data mungkin ya? Dari kemarin masalah paling banyak itu masalah data. Gimana nih masalah TA? Apakah ada aman? Bisa dibicarakan ya? Maksudnya bicarakan ini. Mungkin ada anggota kelompoknya yang nggak ikut kerja atau mungkin sulit nemu datanya atau gimana? Silakan boleh ditanyain aja. Lewat chat juga boleh.
Ini teman-teman masih stay di sini kan ya? Nggak ditinggal bikin Indomie kan ya? Oke, tak panggil Wes. Makasih, Mas Mas. Azim gimana Mas? Mas Azim Ilhamdi ya. Gimana terkait TA, aman atau enggak? Atau ada kendala? Mas Azim? Oh, sepertinya enggak ada ini ya. Mic-nya rusak mungkin. Mbak Laili gimana Mbak Laili? Hidayatul Laili ya. Jangan-jangan enggak ada semua ini. Pada kemana? Mbak Widya. Mbak Widya. Halo Mbak Widya. Gimana TA-nya Mbak? Iya, Mas. Untuk TA-nya gimana? Ada kendala enggak? Terkait data atau mungkin teman kelompoknya? Untuk TA sih kendalanya mungkin di data ya, masih di data. Oke. Untuk masalah Iya, data nanti malam kan deadline-nya ya. iya. Oke. Mungkin Banyak. dikomunikasikan lagi dengan kelompoknya, Mas. Oke, anggota kelompoknya aman nggak? Maksudnya pada kerja nggak? Komunikasinya lancar gitu? Sampai saat ini alhamdulillah lancar sih. Oke, siap. Terima kasih Mbak Widya. Iya, Terus siapa lagi sama-sama. nih? Mbak Andina Salma. Mbak Andina Salma Mukhtar. Halo Mbak Andina. Sambil ngecek nih ya teman-teman ya. Oke, Mbak Andina silakan. Kalau misalnya nggak bisa open mic bisa lewat chat. Oke, sepertinya udah ada ini. Mbak Husnul Khotimah. Mbak Husnul Khotimah. Ini bacanya gimana ini? Mbak Nur, oke lah. Mbak Nur gimana Mbak Nur? Masalah TA ada kendala atau enggak? Mbak Nur Husnul, udah bisa juga ini Mbak Nur. Mbak Nakia coba Mbak Nakia Mutmainah. Ya, Mas. Masih di data juga, masih nyari kemarin itu udah di sama apa dari ngomongin di grup untuk datanya kemarin itu nemu satu itu tentang tuberkulosis di WHO, tapi datanya itu berantakan kayak gitu. Jadi belum dapat data yang bagus gitu sih, Mas. Oke, kalau data bagus di Kaggle sama UCI ya Mbak ya. Cuma kan nggak boleh. Ya itu mungkin pihak diktinya melarang buat ngambil dari situ biar ilmunya diterapkan gitu ya. Kan minggu pekan ini kita belajar banyak pre-processing ya. Mungkin itu Mbak. Oh Pelabelan iya. data dan lain-lain itu ya. Silakan dibersihkan sendiri gitu. Untuk Oke. kelompoknya aman nggak? Untuk kelompoknya aman sama Mas dan Mas Taufik. Oke, siap aman ya. Jangan lupa nanti malam deadline ya untuk masalah data ya. Baik, Mas. Oke, terima kasih Mbak Nakia. Mbak Natasha. Mbak Natasha Andra Putri. Gimana Mbak? Masalah TA-nya Mbak aman Mbak? Ya, Mas. Lagi cari data sih. Udah nemu belum Mbak? Uh, Kalau data tuh pengen bikin sistem rekomendasi buku, tapi ya itu datanya lagi cari. Oke. Semoga ketemu lah ya. Karena Ya, biasanya dari banyak ini yang paling banyak itu masalah data. Bingung masalah datanya dari mana gitu. Teman-temannya kelompoknya aman nggak? teman. Oke, aman lengkap ya. 3 anak ya. Ya. Oke, siap. Terima kasih Mbak Natasha. Ya. Terakhir nih Mbak Verina. Iya, Mas. Gimana progresnya untuk TA aman? Insya Allah aman, Mas. Oke. Datanya belum nyari sih, Mas. Cuma udah ada topik data yang mau dicari apa.
Oke, masalah silakan secepatnya dicari ya Mbak, soalnya nanti malam kan deadline tuh masalah ini pembelian data gitu kan. Takutnya nanti eh, nyarinya kan nggak boleh yang ini ya dari Google atau apa, rada susah nyarinya gitu. Jadi secepatnya dicari gitu. Teman-teman lakukannya aman, Mbak Verina? Aman, Mas. Oke, kelompok berapa sih Mbak Verina sih? Kelompok 6. Kelompok 6. Oke. Cewek semua kayaknya ini ya. Ya. Oke, siap. Terima kasih Mbak Verina. Oh, enggak keras tadi saya ngomong ke mute ya. Sorry. Oke, ini teman-teman ya, selalu cek padanya masalah ini tugas dan lain-lain. Soalnya masalah deadline itu kan dari diktinya langsung, bukan kami yang nentuin gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya mau ubah pun nanti susah ininya, izinnya gitu. Selalu cek pada, terus misalnya teman-teman mau menanyakan terkait materi atau mungkin terkait ini apa terkait kelompok bisa di grup atau di Jabres saja seperti itu ya. Oke, come back. Hadir. Gimana Mas Adi tadi? Tadi ngobrol soal ini sih Bu, soal tentang apa TA. Kan soalnya dari kemarin-kemarin itu baik dari Amikom kelas 4 atau kelas 7 banyak yang ini Bu, kendala masalah data sama teman Data kelompok ya. yang sudah dihubungi, ya. Data itu permasalahannya karena kalian tidak boleh menggunakan data publik ya. Ya, karena data publik itu kan umumnya sudah bersih sih kadang. Jadi tinggal pakai. Nah, gitu padahal kan di pelatihan ini harapannya semua proses kan dilakukan ya, pre-processing dan sebagainya. Mungkin itu ya. Tadi saya sempat mendengar tentang rekomendasi buku ya. Tadi siapa ya? Halo. Tadi Mbak siapa tadi ya yang rekomendasi buku ya? Rekomendasi buku. Datasetnya sudah dapat Mbak? Rekomendasi buku, pembelian buku maksudnya atau kendalanya di mana tuh? Cek. Ayo ngobrol aja. Kok ada saya jadi malah ini? Kayaknya harus lab dulu deh saya deh Mas. Ya Mas Adi. Tadi sama Mas Adi mau sama saya nggak mau ya Mas Adi, gimana nih? Perlu dicek satu-satu mungkin Bu. Panggil. Ya, tadi saya sempat dengar. Kendalanya di mana di datasetnya, nyarinya belum dapat gitu. Atau gini, rekomendasi buku ya, tapi saya nggak tahu ya, maksudnya rekomendasi buku untuk pembelian buku atau rekomendasi untuk meminjam buku. Nah, kalau untuk membeli buku mungkin datasetnya agak susah ya, karena kita harus nyari toko buku yang mau memberikan data. Nah, sedangkan sekarang kan toko buku kan mungkin agak susah ya ngasihnya ya. Datanya sekarang kan jarang ya toko buku ya. Semuanya buku online gitu misalnya. Atau mungkin ini Mbak dialihkan aja rekomendasi buku bukan untuk membeli buku, tapi rekomendasi buku untuk peminjaman buku misalnya. Peminjaman buku. Misalnya, oh ini nih, itu nanti arahnya ke rekomendasi sistem ya. Jadi bisa ambil di perpus.
kan datanya lebih enak di kampus kalian ada perpus. Nah, jadi birokrasinya nggak terlalu ribet itu. Atau di toko buku, di rental buku ada nggak sih zaman sekarang tuh? Rental buku. Nah, itu juga bisa ya. Ya. Itu opsi aja sih. Tapi kalau misalnya Mbaknya sudah menemukan dataset ya nggak apa-apa. Misalnya kalau belum. Gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, Bu, Ibu. Masih setengah jam lagi ya, Mas. Kita tadi sampai mana? Baru slide 82, Mas. Dari 130 masih separuh ini. Oke deh. Labeling ya. Labeling data and label, PS labeling. Dataset pelatihan, data training ya. Bergantung pada jenis permasalahan ataupun tujuan model pembelajaran mesin yang ingin kita bentuk. Algoritma mesin or deep learning. Maaf Ibu, ininya belum share screen Bu. Share screen-nya belum. Oh sorry. Oh, belum toh. Sebentar. Tadi lupa kan. Dah? Aman Bu. Ya. Oke. Ada 3 tipe ya yang dapat dikategorikan ya. Supervised learning, unsupervised learning, dan semi-supervised learning ya. Sudah pencet ya. Supervised learning, pembelajaran terawasi. Jenis yang paling umum adalah jenis algoritma pembelajaran mesin yang memerlukan data dan label yang sesuai untuk dilatih. Jadi dataset itu yang kita punya masing-masing kita kasih label ya. Artinya terawasi oleh siapa? Kita si anotator ya. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi ya dan segmentasi ya, klasifikasi. Jadi tadi kan sudah disebutkan ya, tergantung dari goalnya kita mau apa di algoritma machine learning maupun deep learning. Jadi kalau kita mau melakukan klasifikasi atau prediksi gitu ya, kita menggunakan supervised learning. Ya, supervised learning tekniknya ya. Berarti kita harus ajarin dulu tuh mesin. Ada cirinya ya, supervised learning ada label ya. Kemudian prosedur pelatihan tipe ini terdiri dari memasukkan data yang telah beranotasi ke mesin untuk membantu model belajar dan kemudian melakukan pengujian model yang berbentuk pada data yang tak beranotasi. Ya, jadi data label dataset yang sudah kita labeling tadi ya kita masukkan ke mesin, jadi biar mesin itu belajar ya. Untuk menemukan keakuratan metode tersebut, ya data beranotasi atau ground truth dengan label tersembunyi biasanya digunakan dalam tahap pengujian algoritma. Jadi pada saat tahap pengujian atau tahap evaluasi ya testing. Nah, di data testing kan sebenarnya kita sudah ada ground truth-nya, labelnya, tapi ini kita sembunyikan dulu. Jadi biar mesin nanti yang belajar, mesin akan memprediksi apa, kemudian dibandingkan dengan yang label yang ada di ground truth. Sama enggak? Sama-sama kucing enggak? Oh ya, kalau sama-sama kucing berarti benar nih, pinter nih. Si mesin bisa membedakan, oh ini gambar kucing. Sama halnya dengan yang predik yang dilakukan oleh manusia. Nah, semakin banyak yang sama, ya, maksudnya sama benernya, itu berarti model yang dihasilkan itu semakin bagus. Ya. Kemudian yang kedua, kebalikannya adalah unsupervised learning. Ini tanpa pengawasan, ya, artinya dataset atau data input, data training merupakan data tanpa anotasi, jadi nggak ada label, dan model berlatih mesin berlatih tanpa pengetahuan tentang label yang mungkin dimiliki
data input. Jadi udah ibaratnya gini, dataset cemplungin ke mesin, nanti mesin menggunakan algoritma tertentu untuk menghasilkan pemodelan, udah selesai gitu ya. Algoritma unsupervised termasuk autoencoder yang memiliki output yang sama dengan inputnya. Metode pembelajaran tanpa pengawasan juga mencakup algoritma pengelompokan yang mengelompokkan data ke dalam N cluster, ya, di mana N adalah hiperparameter. Ya, ini unsupervised learning, jadi berbeda. Kalau yang supervised itu diawasi dengan cara data tersebut diberi label, tetapi unsupervised itu datanya tidak diberi label, ya, tidak diawasi seperti itu. Nah, ini adalah perbedaan dasar antara supervised dan unsupervised, ya. Supervised data punya label, kemudian unsupervised data tidak diberi label. Kemudian juga data adalah classified, ya, klasifikasi yang berbasis pada training. Sedangkan yang satunya itu berdasarkan properti yang ada, ya. Kemudian pada dasarnya supervised itu untuk regresi dan klasifikasi, ya. Jadi untuk memprediksi. Kalau regresi kan untuk memprediksi dalam bilangan numerik, ya. Dan data numerik misalnya kemarin besok harga emas naiknya berapa rupiah. Dicarikan numerik itu regresi. Nah, kalau klasifikasi besok harga emas naik atau turun. Nah, itu klasifikasi. Nah, kemudian kalau unsupervised itu untuk clustering dan asosiasi. Misalnya clustering itu tadi ada banyak sekali gambar, ya, cemplungin 10 juta gambar, nanti dia akan mengelompokkan sendiri gambar-gambar yang mirip. Bisa jadi nanti gambar-gambar yang mirip itu adalah hewan-hewan semua, kemudian tumbuhan semua, ya, semua yang ada tumbuhan kumpul jadi satu. Nah, jumlah klasternya itu tidak kita ketahui, dan apa saja yang dikelompokkan juga kita belum tahu, ya. Jadi sebelum itu dilakukan oleh mesin, kita belum tahu sama sekali. Nanti mesin yang bekerja, baru setelah itu kita tahu, ya. Itu di unsupervised learning, ya. Algoritmanya termasuk yang untuk supervised, ini decision tree, logistic regression, kemudian SPM. Kemudian di unsupervised, ini ada Kamin clustering, hierarchical clustering, dan a priori. A priori ini untuk asosiasi, ya. A priori ini contohnya MBA, market basket analysis, menganalisa analisa keranjang pasar. Jadi kita ingin mengetahui konsumen ini membeli barang yang bersamaan itu apa, misalnya roti dengan susu atau roti dengan keju, seperti itu, ya. Nah, itu termasuk unsupervised, ya. Kalau di supervised learning, kelasnya sudah kita ketahui, kemudian kita beri labelnya, ya. Misalnya kelasnya ada 3, positif, negatif, netral. Lalu kita labeli, oh ini data yang negatif, oh ini kalau ada caci makinya, oh ini berarti negatif nih. Kalau ada yang bagus-bagus, kata-katanya sopan, bagus-bagus, yang memuji, itu berarti positif misalnya. Kemudian kalau tidak, ya netral aja, ya berarti netral. Kita tahu, kita sudah tahu jumlah kelasnya, kita sudah tentukan di awal, ya. Tapi kalau unsupervised kita tidak tahu, ya, karena berarti udah cemplungin aja gitu, biar mesin yang bekerja, dia akan mengkelompokkan dengan sendirinya berdasarkan kemiripan, ya, seperti itu, ya. Itu perbedaan antara supervised dan unsupervised. Kira-kira lebih capek mana nih si mesin? Yang supervised apa unsupervised? Gimana? Menurut pendapat kalian, lebih berat mana komputasinya? Lebih berat mana komputasinya? Halo? Oke, Mas Andi aja deh yang jawab. Mas Andi. Insya Allah yang unsupervised. Iya, lebih
lebih kompleks ya, yang unsupervised itu dalam sisi komputasinya ya, itu lebih berat ibaratnya. Nah, lebih ringan yang supervised. Cuman kalau supervised learning itu yang beratnya di ininya, di anotatornya untuk menghasilkan ground truth-nya itu tadi, ya itu yang paling beratnya di situ ya. Kemudian selanjutnya ada pelabelan data semi dan supervised learning ya, mix ya, ini ya, kombinasi antara diawasi dan diawasi ya. Kenapa ini diambil langkah? Biasanya gini, anotasi data itu cukup melelahkan ya, dan kita harus ibaratnya membayar orang anotator ya untuk melakukan label data satu persatu ya. Nah, jadi meskipun hal ini mengurangi biaya anotasi data dengan menggunakan kedua jenis data tersebut, pada umumnya pendekatan ini menggunakan banyak asumsi pada data pelatihan yang digunakan untuk membangun model. Jadi biasanya gini, unsupervised dulu, baru setelah itu supervised gitu ya. Jadi misalnya ada data yang dimasukin, tadi ada gambar, banyak gambar, ada gambar hewan, ada manusia, ada tumbuhan, sebagainya. Ya, walaupun itu tidak 100% ya, mungkin juga bisa jadi dalam satu kelompok tumbuhan itu ada gambar hewannya juga, ya seperti itu. Tapi setidaknya itu cukup membantu anotator, ya, karena sudah terkategorisasi ya, tinggal nanti si anotator itu memberikan label ground truth-nya yang ini benar nggak nih, memastikan ya seperti itu. Jadi ini makanya di mix ya, supervised dan unsupervised. Ini contohnya dataset awal. Awalnya cuman seperti ini aja. Jadi misalnya kita menggunakan unsupervised ya. Ada elips dan ada non elips. Cuman dua gitu ya. Elips bentuk bundar gitu, kalau itu kotak-kotak itu berarti bukan gitu ya. Nah, kemudian datasetnya yang telah diperkaya kan, aduh nggak kelihatan ya situ apa sih gambarnya. Jadi anotator di sini sudah memberikan label ya. Oh ini apa, ini apa, ini apa gitu. Jadi secara garis besar itu sudah cukup terbantu dengan unsupervised learning. Dataset yang telah dilabeli secara manual. Pendekatan ini hanya berlaku untuk tujuan kecil karena anotasi pelabelan manual ke kumpulan data besar bisa sangat sulit dan mahal. Ya. Untuk memecahkan masalah tersebut, maka digunakanlah semi-supervised learning, yaitu tadi. Ya. Tanpa label. Lanjut aja deh. Kita lewatkan saja. Lewatkan saja ya. Oke, pendekatan pelabelan data. Kerangka waktu proyek, jumlah orang yang terkait pekerjaan, iya. Labeling itu anotator itu berat pekerjaannya ya. Berat dalam artian harus independen juga. Misalnya nih, misalnya begini, untuk melakukan misalnya di sosial media ya. Sekarang ada pemilihan presiden misalnya sebuah negara. Kemudian prediksi, ingin memprediksi kira-kira ke calon presiden itu, misalnya ada 3 calon presiden, lebih condong kemana nih? Yang untuk presiden A itu positifkah, negatifkah gitu ya. Kemudian ke presiden B itu lebih positifkah, lebih negatifkah, komentar-komentar yang ada di sosial media, misalnya seperti itu ya. Nah, berarti kan kita harus ngajarin mesin ya. Kemudian juga ada proses labeling di sana. Seorang anotator ya yang melakukan proses anotasi pada data itu, dalam hal ini harus independen. Artinya apa? Contoh tadi pemilihan presiden, ya. Kalau orang itu kan ada unsur subjektivitas ya. Oh, karena saya suka ini, kebetulan saya sukanya sama
calon presiden A daripada B misalnya, maka saya akan cenderung melabeli bahwa apapun itu baik positif negatif, ya saya anggap aja saya label itu positif. Nah itu kan celakanya si mesin nanti akan salah tuh memprediksi karena memang sengaja disalahin gitu. Nah seorang anotator itu harus independen. Artinya satu, untuk menghindari hal-hal seperti itu ya. Untuk menghindari hal seperti itu, contohnya seorang anotator itu dipilih nanti. Makanya kalau kita baca paper itu misalnya ada kumpulan dataset ya, kemudian dilihat dulu profil anotator itu seperti apa. Dari rasnya, artinya dia independen. Jadi tidak tergantung pada ras tertentu gitu ya. Kemudian ada agamanya apa, itu kan sensitif sekali ya masalah itu, masalah agama. Kemudian suku ya, di Indonesia kan banyak sekali suku. Jangan sampai nanti anotator itu saya suka Presiden A karena dia satu suku dengan saya. Nah itu nggak boleh. Jadi kita cari anotator yang sukunya bukan dari kedua calon presiden itu, misalnya seperti itu. Kemudian juga kalau agama mungkin pasti punya ya, pasti punya anotator kan punya, berarti ya, mungkin ada yang sama dengan itu. Tapi itu porsinya harus adil. Misalnya kita membutuhkan 100 anotator untuk melabeli data 10.000. 100 orang itu ya harus dibagi dengan rata. Oh ini agamanya menggunakan agama ini berapa persen, agama ini berapa persen, sukunya juga, usia juga, pendidikan, latar belakang pendidikan. Nah, itu baru dikatakan cukup adil ya. Itu untuk kasus yang tadi. Misalnya untuk kasus lain juga ya, nggak deteksi gambar apakah ini cancer atau bukan ya. Nggak mungkin kita akan menyuruh anotator yang bukan berasal dari orang yang memang paham itu ya. Nggak mungkin dong kita ngasih ke apa ya, profesinya selain dokter misalnya, profesinya selain apa yang bagian radiologi misalnya ya, harusnya orang-orang yang berkompeten di bidangnya bahwa itu membedakan, oh ini kalau ada gambar seperti ini, oh ini berarti cancer, kalau ada kalau gambar gini, oh berarti enggak, seperti itu ya. Jadi perannya seperti itu ya. Itu ini saya menyampaikan yang penting aja ya. Nah, in-house labeling memiliki kualitas tertinggi dan umumnya dilakukan oleh data scientist dan insinyur data yang dipekerjakan di organisasi. Labelan berkualitas tinggi sangat penting untuk industri seperti asuransi atau perawatan kesehatan dan seringkali memerlukan konsultasi dengan para ahli di bidang terkait ya untuk pelabelan data yang tepat. Jadi data scientist itu juga dibantu oleh tadi profesi-profesi tertentu ya, artinya tidak bekerja sendirian juga ya, makanya kenapa proses labeling ini sangat mahal ya. Kita menyewa ibaratnya profesi dokter gitu kan harus dibayar juga ya, atau profesi-profesi yang lain ya. Seperti yang diharapkan untuk labelan internal dengan peningkatan kualitas anotasi, waktu yang dibutuhkan untuk membuat anotasi cukup tinggi ya, sehingga seluruh proses pelabelan dan pembersihan data menjadi sangat lambat ya. Kemudian itu tadi in-house labeling, kemudian crowdsourcing mengacu pada proses memperoleh data beranotasi dengan bantuan sejumlah besar pekerja lepas yang terdapat di platform crowdsourcing ya. Kumpulan data yang dianotasi sebagian besar terdiri data sepele seperti gambar hewan, tumbuhan dan lingkungan, dan tidak memerlukan keahlian tambahan. Nah, ini boleh, ini agak sedikit lebih umum ya. Jadi tidak apa ya, kasus, makanya kembali lagi tergantung kasus ya. Jadi kalau in-house labeling itu benar-benar membutuhkan para pakar di bidangnya yang expert ya. Tapi kalau crowdsourcing itu hal-hal yang umum ya, yang setiap orang bisa melakukannya ya. Oh ini gambar hewan, oh ini gambar tumbuhan. Nah itu bisa orang lain bisa melakukan tanpa harus profesi seperti itu ya. Jadi sederhana ya.
Outsourcing labeling, jalan tengah antara crowdsourcing dan pelabelan data internal di mana tugas anotasi data dialihkan ke organisasi atau individu. Ya, boleh. Ya, tenaga outsourcing itu ya. Jadi kita bayar orang, silahkan ini di labeling gitu. Jadi pekerjaan data scientist agak sedikit berkurang ya. Jadi sudah diserahkan ke pihak ketiga seperti itu ya. Ini kemudian machine based annotation, ini salah satu bentuk anotasi yang paling baru adalah yang berbasis mesin ya. Oke, sebentar, ada noise ya, saya ada tamu sebentar, maaf. Oke, kita lanjutkan. Tadi anotasi berbasis mesin ya. Ini biasanya dibantu oleh mesin, cukup membantu sekali ya. Cuman tadi kembali lagi ground truth yang paling yang paling tinggi itu ya ada di manusia ya. Kalau manusia kan diberi akal ya, tetap aja. Tapi cukup membantu lah ya. Ini semi diawasi ya, semi supervised dan unsupervised seperti itu. Itu prosesnya. Oke. Ini kelemahan dan kekurangan masing-masing metode ya. Secara rangkumannya seperti itu bisa Anda simak nanti ya berdasarkan penjelasan yang sudah saya sampaikan. Kemudian ini misalnya nih pelabelan data pengolahan citra. Ini ada, ini kasusnya apa dulu? Sebentar, saya baca. Misalnya klasifikasi gambar, ya. Ini ada gambar mobil yang berada di jalan, ya. Saya nggak tahu ini mungkin kasusnya untuk mendeteksi apakah di jalan tersebut mobil mungkin taksi kali ya, itu taksi dan juga mungkin mobil pribadi misalnya seperti itu ya. Ini kemudian selain mobil juga ada manusia ya, apakah ini manusia ada berapa orang yang berada di jalan itu yang mungkin deteksinya seperti itu ya, mungkin ya. Ini cuma gambar aja, nggak dijelaskan ini maksudnya apa ya. Oke, permasalahan pengolahan citra memerlukan data visual berorientasi dalam bentuk gambar ya. Anotasi data dalam pengolahan citra bergantung pada tugas visual yang kita inginkan yang dilakukan oleh model. Jadi kita karena itu citra ya, visual ya. Jadi anotator ya cuma melihat aja ini apa yang dibutuhkan ya. Jenis anotasi data umum pada kasus pengolahan citra antara lain ya image classification, mengklasifikasikan gambar, kemudian image segmentation ya untuk computer vision. Misalnya image classification ini adalah anotasi data untuk klasifikasi gambar. Jadi gambar ini kita nambahin tagnya apa, labelnya apa ya. Setelah itu untuk segmentasi gambar, misalnya tugas algoritma pengolahan citra atau computer vision memisahkan objek dalam gambar dari latar belakangnya dan objek lain dalam gambar yang sama. Jadi computer vision itu ya kayak di capture kan jadi gambar juga. Jadi kita segmentasi di dalam area citra tersebut ada objek apa aja. Nah, objeknya itu yang mau kita pisah-pisah. Apakah ini background, hanya background yang tidak kita perlukan, atau memang itu adalah objek yang memang kita butuhkan ya dalam nanti klasifikasinya. Ini dalam bentuk pixel ya, peta pixel dan kotak-kotak seperti itu ya, kurang lebihnya seperti itulah. Ini object detection, mendeteksi objek ya. Contohnya gambar sini, ini apakah anjing atau sepeda. Kemudian
untuk manusia ini pose ya. Posenya ini dia bergerak miring ke kanan kah, ke kiri kah, kemudian dia noleh kemana, kakinya yang mana nih yang maju, yang kiri ya, yang kanan, dan seperti itu ya, ini pose. Jadi ada banyak proses pelabelan yang ada di citra. Ya, ini contohnya untuk pengolahan citra. Ya. Segmentasi ini tidak perlu saya jelaskan ya. Ini contoh untuk di citra ya. Kemudian ini untuk contoh di NLP. Oke. Natural Language Processing ya. Pemprosesan bahasa alami ya, mengacu pada analisis bahasa manusia ya, dan bentuknya selama berinteraksi baik dengan manusia maupun dengan mesin ya. Banyak sekali ya di NLP. Di situ kita bisa melakukan anotasi entitas, kemudian kata entitas itu mengambil bentuk yang berbeda pada tugas yang dihadapi. Kemudian untuk NLP kan ada kalimat, frasa gitu ya. Kita ingin menemukan frasa kunci ya. Biasanya ini untuk text summarize ya. Jadi apa sih keywordnya? Ketika kita membaca sebuah teks atau dokumen, kira-kira ini keywordnya apa nih yang paling cocok untuk mendeskripsikan dokumen yang sudah kita baca. Kemudian juga ada banyak sekali ya di sini ya tentang post tagger dan sebagainya. Apakah ini kata benda? Apakah ini kata kerja, preposisi kata depan ya, dengan menggunakan post part of speech ya, atau post tagger ya. Jadi misalnya ada kalimat cerita lah ibaratnya ya, yang mana kan kalimat itu susunannya ada subjek, predikat, objek. Nah kemudian nanti ada subjek atau objeknya ini berupa kata benda kah? Kemudian nanti predikatnya kata kerja, yang mana nih kata kerja, seperti itu ya. Kemudian text classification ini mirip dengan klasifikasi gambar, di mana kita menetapkan label ke dalam gambar, tetapi dalam klasifikasi teks kita menentukan satu atau beberapa label ke dalam blok teks ya. Misalnya untuk kategori berita ya. Misalnya nih ada berita, tapi kita kan ingin mengkategorisasikan berita ini termasuk berita hiburan kah, berita sport kah, berita luar negeri dan macam-macamnya, atau berita kriminal kah. Nah, di situ kita ingin mengajari mesin agar bisa mendeteksi, mengklasifikasikan teks ini itu masuk kategori berita apa. Itu namanya text classification, contohnya ya untuk kategori berita. Atau misalnya di sosial media, apakah postingan ini mengandung hate speech atau bukan, mengandung ujaran kebencian atau tidak. Nah, seperti itu. Sehingga ketika misalnya di sosial media akun kita atau akun-akun yang lain, ketika ada orang nge-post dengan kata-kata yang mengandung ujaran kebencian yang arahnya untuk menggiring opini publik ya, misalnya, nah itu kan sudah bisa diblok seperti itu ya. Kemudian phonetic annotation ini mengacu pada pelabelan koma dan titik koma di dalam teks yang sangat diperlukan dalam chatbot ya. Misalnya ada chatbot nih, kita harus tahu ya kapan ini dianggap berhenti ya, berarti dengan ada titik ya. Oh kalau titik berarti dia berhenti, maksudnya bisa jadi dia berhenti bertanya gitu, sehingga mesin bisa mengetahui oh ini kalimatnya sudah selesai, berarti bisa dilanjutkan oleh tahap berikutnya, misalnya seperti itu ya. Koma dan berhenti di tempat yang tidak diinginkan dapat mengubah struktur kalimat ya. Betul. Ini langsung aja. Hampir semua algoritma AI hampir bekerja ya berasumsi bahwa ground truth itu adalah akurat ya. Memang hampir semuanya ya, karena ground truth itu kan dari manusia ya, punya akal ya. Jadi ya akurat ya, akurat. Ketidakakuratan anotasi data oleh manusia sering mengakibatkan model tidak dapat melakukan yang terbaik
sehingga menurunkan akurasi prediksi secara keseluruhan. Ya, karena mesin itu mengandalkan yang namanya ground truth, jadi si manusia di sini berperan sangat tinggi ya. Jadi kalau manusianya salah menentukan ya, mengklasifikasikan, bisa jadi nanti modelnya akhirnya belajar sesuatu yang salah, kan ngikutin mesin nggak tahu apa-apa ya, yang diberi akal kan manusia ya. Jadi yang lebih dipercaya di sini adalah manusia. Jadi kalau manusianya salah ya mesinnya itu juga salah ya. Tahapan pelabelan dan anotasi data merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi AI saat ini yang menghambat integrasi AI skala besar di industri. Ya, kalau sudah bicara industri itu pasti datanya tidak sedikit ya, datanya banyak ya, dan juga proses pelabelan ini yang dilakukan oleh anotator itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya gitu. Ini dokumentasi pelabelan data, masih banyak ya ini ya. Sebentar, ini waktunya gimana Mas Adi? Jam berapa ini? Oh, masih 7 menit lagi. Tinggal 7 menit. Ya. Oke. Saya yang ini aja ya. Saya baca sekilas, kalau misalnya memang nggak begitu penting bisa dipelajari sendiri, kita lewati. Kualitas dan akurasi data ya. Akurasi di sini adalah pelabelan data mengukur seberapa dekat pelabelan dengan ground truth. Jadi si mesin nanti dalam menentukan prediksinya seberapa dekat dengan pelabelan yang diberikan oleh ground truth-nya. Jadi makanya tadi kalau sama-sama benar, lebih banyak sama-sama benernya itu berarti bagus ya. Tapi kalau misalnya mesin itu banyak salahnya dibandingkan manusia, karena manusia itu ground truth-nya, maka bisa jadi akurasinya jelek ya. Artinya kualitas tentang prediksinya perlu dipertanyakan seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya lagi, keseimbangan dan variasi titik data di dalam dataset merupakan indikator seberapa baik algoritma dalam memprediksi suatu titik atau pola selanjutnya. Misalnya, tugas AI adalah untuk membedakan antara kendaraan yang bergerak dan tidak bergerak. Jika dataset memuat 90 gambar bergerak, tetapi hanya 10% yang diparkir, maka dianggap tidak seimbang. Ya, ini masalah imbalan dataset ya, ini yang sudah kita pelajari kemarin. Untuk mengatasi masalah ini dapat digunakan teknik seperti oversampling, downsampling, atau weight balancing ya. Jadi kalau data tidak seimbang seperti ini, nanti si mesin akan cenderung melakukan prediksi karena dia seringnya diajarin gambar mobil yang bergerak, ya mungkin ini computer vision ya, video ya. Sering diajari mobil yang bergerak, akhirnya dia tidak bisa mendeteksi mobil yang diparkir karena dia lebih seringnya belajar mobil yang bergerak. Nah, seperti itu ya. Jadi ini bisa diatasi dengan metode sampling ya, sampling seperti itu. Kualitas dataset untuk pelatihan model sering ditentukan oleh seberapa tepat label dan kategori ditempatkan pada titik data. Ya. Namun bukan hanya tentang keakuratan pelabelan data, tetapi juga rentang seberapa konsisten keakuratannya. Ya. Jadi ada toleransi, ya, ada toleransi di mana ya kita tidak bisa juga mengharapkan mesin itu bisa memprediksi apa yang ada di kepala manusia ya. 100% misalnya seperti itu. Kalau sampai 100% itu agak ngeri juga ya. Jadi mesin robot itu sudah kayak manusia pikirannya ya. Nah, tapi ada hal-hal yang bisa yang bisa ditoleransi dan juga pola konsistennya. Maksudnya kalau memang ini salah, kalau misalnya mesin nih memprediksi gambar ini salah.
bukan itu, misalnya bukan kucing gitu ya, bukan kucing. Besoknya misalnya dikasih data yang baru lagi dengan bentuk yang hampir mirip, itu juga bukan kucing gitu ya. Tapi misalnya kalau mesin itu dimasukkan data lagi yang hampir mirip, kadang kucing, kadang anjing, kadang kelinci, nah itu kan jadi aneh, tidak konsisten prediksinya yang dihasilkan oleh mesin ini masih ada something-nya. Kenapa? Ya seperti itu. Akurasi dan konsistensi data dan diukur selama proses penjaminan mutu. Langkah-langkah terpisah yang dapat dilakukan secara manual atau otomatis. Pendekatan yang berbeda dapat digabungkan untuk cross-check dan memastikan kesempurnaan dataset. Ya, jadi makanya ada data training dan data testing. Apa yang mempengaruhi kualitas data dalam pelabelan? Knowledge, pengetahuan dasar satu domain, dan pemahaman kontekstual sangat penting seperti memberi label untuk membuat set data terstruktur berkualitas tinggi. Ini berhubung dengan misalnya tadi profesi ya. Misalnya kita data tadi ya knowledge seorang dokter pasti berbeda ya dengan knowledge seorang banker misalnya ya, ekonomi sama kesehatan kan berbeda seperti itu. Nah, tergantung goalnya mau apa. Jadi itu tergantung knowledge masing-masing. Pelabelan data berkembang saat ini dilakukan pengujian dan validasi model sehingga hasil yang disiapkan dataset memperkaya dataset yang ada untuk meningkatkan hasil algoritma machine learning. Jadi kan ada data training, ada data validasi, dan ada data testing. Jadi data validasi ini digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap model sampai model tersebut benar-benar base model ya. Setelah diputuskan bahwa itu adalah model yang terbaik, maka kita lakukan testing seperti itu. Kemudian relationship communication, ini tinggal dibaca aja. Sampel ya, sampel review. Wah. Kayaknya udah cukup gitu aja, Mas Andi. Saya rasa udah cukup ya pertemuan hari ini. Mohon maaf, tidak semuanya kita sampaikan ya. Tidak semuanya saya sampaikan di sini. Ada 130 slide dan waktunya juga terbatas. Saya yakin dari beberapa materi yang sudah saya lewati tadi, kalian sudah mempelajarinya ya sebagian besar, terutama ini banyak tadi mata kuliah yang berhubungan dengan statistik ya. Bisa dipelajari ya. Mungkin disimak-simak lagi materinya. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa dicari maksudnya apa sih seperti itu, nge-refresh kembali. Ya, saya kira cukup untuk rekan-rekan semua untuk sore ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Saya kembalikan ke Mas Adi, silakan. Oke, terima kasih Bu Mardia atas pemaparan materinya hari ini. Oke, teman-teman, itu tadi ya untuk materi kita hari ini. Silakan teman-teman bisa download file Python-nya di contoh kasus di sepadanya ya. Di situ ada, tadi saya download ada beberapa folder terkait encoding, transformasi data, dan lain-lain. Silakan bisa di-explore sendiri, bisa dijalankan untuk belajar begitu ya. Mau ingatkan sekali lagi, nanti malam ada deadline untuk tugas akhir kelompok bagian 2 ya. Silakan dicek di sepada nanti di jam 23.59 deadline-nya. Oke, saya harap teman-teman pertemuan depan lebih ini lagi ya. Semangat lagi ya. Oke, hari ini udah ada sampai 10, tapi saya cek tadi di sepadanya yang presensi ada 17. Oke. Sudah di-capture fotonya, Mas? Sudah Bu, aman. Aman ya. Oke, karena waktunya sudah selesai, kita tutup acara pada hari ini. Sebelum kita tutup, langkah baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Cukup. Terima kasih Bu Mardia atas pemaparan materinya hari ini, dan terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Tetap semangat ya. Jangan lupa setiap hari Sabtu jam 8.30 ada sesi industri. Nanti akan diinfokan kemudian di sepada atau di grup. Terima kasih, kita tutup acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.